Aku tahu, banyak dari kalian yang masih ingat masa kecil, berlari melewati gerbang sekolah sambil tertawa, bercanda dengan teman, atau bahkan mengeluh karena PR belum selesai. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, di salah satu gerbang sekolah itu ada seorang gadis yang tak pernah benar-benar pergi? Ia tidak tertawa. Ia tidak berlari. Setiap pagi, ia hanya berdiri di sana. Diam, memandang ke dalam, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. Namanya sudah lama dilupakan. Tapi isaknya masih terdengar hingga hari ini. Inilah kisah tentang kuntilanak penunggu gerbang sekolah. Sebuah cerita yang tidak hanya membuatmu merinding, tapi juga membuatmu sadar bahwa tidak semua yang diam berarti tidak butuh pertolongan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Setiap pagi, Pak Anto selalu jadi orang pertama yang membuka gerbang sekolah. Tapi anehnya, bagian kanan gerbang itu selalu basah. Padahal, pagi itu tidak hujan. Udah biasa, Mas, tiap pagi juga begitu, katanya pelan sambil mengusap sisi gerbang yang dingin. Anak-anak mulai memperhatikan juga. Beberapa bilang, ada kakak perempuan yang berdiri diam di situ. Bajunya putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Dia nggak nyapa, cuma ngeliatin aja, ucap Wulan, murid kelas 5, sambil gemetar. Tapi begitu Pak Anto menoleh ke arah yang ditunjuk, tak ada siapapun di sana, hanya suara angin pelan, dan bekas jejak air yang menjalar sampai ke ujung pagar. Tak ada yang tahu, air itu air hujan, atau air mata. Wulan, anak yang paling sering datang pagi-pagi ke sekolah. Ia tak takut, malah penasaran. Setiap hari, ia duduk di bangku taman dekat gerbang. Menatap sisi kanan, tempat kakak itu biasa berdiri. Suatu pagi, dengan suara gemetar, Wulan bertanya, "Kak, siapa namamu?" Tak ada jawaban. Tapi waktu seperti berhenti sejenak. Angin diam. Daun-daun tak bergerak. Lalu terdengar lirih. "Namaku Rahma." Wulan menoleh cepat. Tapi yang ia lihat hanya gerbang kosong. Sejak hari itu, Wulan mulai menaruh bunga melati kecil di sisi gerbang. Diam-diam, ia merasa sedang berteman dengan seseorang yang seharusnya sudah tiada. Nama Rahma memang pernah tercatat sebagai siswi sekolah itu. Tapi catatannya berhenti di tahun 2002. Kata sekolah, dia menghilang. Kabur dari rumah karena stres. Tapi warga sekitar punya cerita yang lebih kelam. Rahma itu korban, bisik seorang penjaga warung. Ia dikucilkan, dihina, dituduh pacaran sama guru. Semua orang percaya rumor, tapi tak pernah dengar penjelasannya. Sampai suatu sore, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon besar dekat gerbang. Tapi sekolah bungkam. Semua dibungkam. Untuk nama baik sekolah, katanya. Tapi nama baik tidak pernah bisa menenangkan arwah yang penuh luka. Dan Rahma tetap berdiri di sisi gerbang itu. Setiap pagi. Menunggu, entah siapa yang ia harap datang. Bu Yani, guru baru pindahan dari kota. Ia tak percaya hal mistis. Semua dianggap sugesti anak-anak. Sampai suatu sore, ia lembur sendirian di ruang guru. Lampu mulai redup. Langit gelap. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan pelan dari arah luar. "Hiks, Hiks," Bu Yani mendekat ke jendela.
gerbang sekolah terlihat samar. Dan di sana, di bawah gerbang yang basah, berdiri seorang gadis berambut panjang, mengenakan seragam putih, wajahnya tertunduk. Saat Bu Yani membuka pintu dan melangkah keluar, sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya penuh luka. Matanya kosong. Kenapa nggak ada yang membelaku? Bu? Bu Yani terdiam. Lututnya lemas. Untuk pertama kalinya, ia percaya. Rahma memang tidak pernah pergi. Sejak tahu nama Rahma, Wulan tak pernah lupa menaruh bunga melati di bawah gerbang. Setiap pagi. Tanpa absen. Tapi hari itu, bunga yang ia letakkan hilang begitu saja. Tak tercecer. Tak terinjak. Wulan sempat bingung, sampai sesuatu jatuh ke pangkuannya. Sebuah kelopak melati. Basah dan dingin. Saat ia mendongak, di balik pagar gerbang, Rahma berdiri. Senyumnya lembut. Matanya sedih. Terima kasih, sejak hari itu, Wulan mulai sering sakit. Badannya lemas. Matanya kosong. Tapi ia tak mengeluh. Karena di hatinya, Wulan tahu, sebagian dari dirinya sudah dibawa pergi. Oleh seorang teman yang tak bisa lagi disebut manusia. Malam itu, Wulan bermimpi. Tapi semuanya terasa nyata, ia berada di halaman sekolah yang sepi. Gerbang itu berdiri di hadapannya, gelap dan lembab. Dan Rahma sudah menunggunya. Aku sendirian di sini, kamu mau temani aku, kan? Wulan mengangguk, tanpa kata. Tapi jantungnya berdegup keras. Ada ketakutan, dan ada ikatan yang ia sendiri tak mengerti. Rahma tersenyum, menggenggam tangan Wulan. Saat Wulan terbangun, di telapak tangannya, ada bekas cakar panjang. Dan di balik bantalnya, setangkai melati basah meneteskan air seperti embun. Sejak malam itu, Wulan bukan hanya temannya, tapi bagian dari dunianya. Bukan hanya Wulan. Anak-anak lain mulai melihat sosok Rahma di dekat gerbang. Tapi yang mereka lihat berbeda-beda. Kakaknya senyum, kata Rio sambil tertawa. Tapi Lala justru menangis, dia marah, dia liatin aku terus karena aku ketawa. Sosok itu muncul setiap pagi. Kadang diam, kadang bergerak. Kadang wajahnya cantik, kadang penuh darah dan luka. Dia berubah-ubah, kata seorang murid dengan suara pelan. Kayak tergantung perasaan kita. Guru-guru mulai khawatir. Ada yang mengira ini histeria. Tapi sebagian sadar, Rahma tak lagi hanya muncul untuk Wulan. Ia mulai memperluas kehadirannya. Dan itu adalah tanda bahwa Rahma sedang butuh lebih dari sekadar teman. Ia ingin didengar oleh semua. Pak Dharma, guru matematika paling tua di sekolah itu. Diam-diam, ia tahu persis siapa Rahma. Dulu, dialah yang ikut menutupi kasus kematiannya. Bersama kepala sekolah, mereka sepakat menghapus nama Rahma dari arsip. Biar cepat dilupakan, katanya waktu itu. Tapi malam itu, Pak Dharma terbangun dengan tubuh gemetar. Ruangan penuh bau melati. Dan di sudut kamarnya, Rahma berdiri. Pak, sekarang saya bisa jawab soal Pak. Esok paginya, Pak Dharma ditemukan tak sadarkan diri. Matanya terbuka lebar, mulutnya seperti ingin menjerit. Tapi tak ada suara, ia lumpuh total. Dan sejak hari itu, setiap malam, ia menangis,
seperti seseorang yang dihantui oleh suara yang tak bisa diredam. Wulan jatuh pingsan di kelas. Saat siuman, ia menangis, tapi bukan karena sakit. Ia memeluk Bu Yani dan berbisik, "Rahma, titip pesan, Bu." Dalam mimpinya, Rahma menangis. Bukan karena marah, tapi karena lelah. "Aku nggak pengin menakuti. Aku cuma pengin dimaafkan, dan dimaafkan balik." Ia bukan setan haus dendam. Ia hanyalah remaja yang dihina, dikucilkan, dan dibungkam. Dikhianati oleh teman, dan diabaikan oleh guru. Kalau saja waktu itu, satu orang saja mau dengar aku. Wulan menggenggam erat tangan Bu Yani. "Bu, tolong ceritakan kisahnya ke semua murid." Karena Rahma hanya ingin dikenang sebagai manusia, bukan makhluk yang harus ditakuti. Sekolah itu akhirnya mengadakan upacara kecil. Nama Rahma disebut kembali di hadapan semua murid dan guru. Bu Yani berdiri di depan gerbang, menaruh bunga melati. Murid-murid menyusul, satu persatu. Tidak ada tangisan. Hanya diam, dan rasa bersalah yang mengendap dalam dada. Wulan berdiri paling akhir. Ia menatap sisi kanan gerbang, dan kali ini, ia melihat Rahma berdiri. Tidak menyeramkan. Tidak berdarah. Hanya seorang gadis, dengan senyum yang tenang. "Terima kasih," lalu perlahan, ia memudar. Gerbang itu masih basah. Tapi bukan karena air mata. Karena kenangan, kadang tak butuh suara untuk abadi. Dan Rahma, ia sudah tenang. Tapi pesan terakhirnya tertinggal untuk kita semua. Jangan biarkan siapapun merasa sendirian ketika dunia memilih diam. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.